Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman, NIM 2011105030032. Akan presentasikan hasil kerja saya, latihan soal mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Baik, langsung ke nomor yang pertama. Nomor 1, paparkan definisi akidah sebagai pondasi dalam ekonomi syariah. Jawabannya adalah ekonomi ajaran Islam yang mengatur mengenai keyakinan atas keberadaan atas dan kuasa Allah. Hal tersebut membentuk keimanan seorang muslim saat melakukan aktivitas di dunia semata-mata mengharap ridha Allah. Pada konsep akidah, setiap aktivitas umat manusia memiliki hal akuntabilitas ilahiyah yang mendapatkan perangkat syariah sebagai parameter kesesuaian antara aktivitas usaha dengan prinsip-prinsip syariah. Soal yang nomor 2, mengapa masalah menjadi tujuan antara dalam mencapai falah? Jawabannya adalah masalah adalah kegiatan bentuk keadaan baik material maupun non-material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Masalah merupakan kesejahteraan umum, bukan hanya soal ekonomi, tapi juga agama, moral, intelektual, dan lain sebagainya. Jika semua hal tersebut telah dipenuhi, maka tercapailah falah tersebut. Soal yang nomor 3, apa definisi falah? Pengertian falah adalah menurut Ustadz Tuba Jazil bin Dumhari. Falah secara bahasa diambil dari aflaha yuflihu, yang berarti kemenangan, kesuksesan, dan kemuliaan. Kemenangan dan kemuliaan yang dimaksud adalah dalam hidup di dunia dan akhirat. Menurut Ustadz Tuba Jazil, sedangkan di dalam Al-Quran sering disebutkan la'allakum tuflihun dari banyak surat yang diartikan keberuntungan yang mengandung di dalam keberuntungan jangka panjang berupa akhirat dan keberuntungan jangka pendek berupa dunia yang dapati aspek materi. Lanjut yang nomor 4. Apa saja kajian dari ekonomi mikro Islam? Kajiannya adalah disusun dari kerangka dasar kajian tentang perilaku individu muslim, baik dalam perilaku konsumsi maupun produksi. Perbedaannya terletak pada halal dan haram barang atau jasa tersebut. Nomor 5. Jelaskan permasalahan dalam pencapaian masalah. Nomor 5. Caranya adalah A. Ketidakmerataan distribusi sumber daya, B. Keterbatasan manusia, C. Konflik antar tujuan hidup, dan itu saja. Lanjut ke nomor 6. Apa definisi konsumsi? Pengertian konsumsi adalah tingkah laku dari konsumen di mana mereka dapat mengilustrasikan pencarian untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan memperbaiki suatu produk atau jasa. Soal yang ketujuh, bagaimana perbedaan kebutuhan dan keinginan? Perbedaan kebutuhan dan keinginan adalah perbedaan yang paling mendasar antara kebutuhan dan keinginan adalah kebutuhan merupakan sesuatu yang berdaya beli dan berdaya guna serta dimanfaatkan sesuai dengan yang dibutuhkan saja. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang berdaya beli namun fungsi daya guna belum tentu ada dan lebih cenderung kepada gaya hidup dan selera. Perbedaan antara kebutuhan dan keinginan terdapat dalam karakteristiknya, di mana kebutuhan harus dipenuhi sedangkan keinginan harus dikendalikan. Nomor 8 adalah soal nomor 8, bagaimana perbedaan kepuasan dan maslahah?
Perbedaan maslahat dengan kebutuhan ialah konsep maslahat dikoneksikan dengan kebutuhan, sedangkan kepuasan dikoneksikan dengan keinginan. Dengan demikian, kepuasan merupakan suatu akibat dari terpenuhinya suatu keinginan, sedangkan maslahat merupakan suatu akibat atas terpenuhinya kebutuhan. 9. Coba terangkan formulasi maslahah. Formulasi maslahah yang dimaksud adalah rumus-rumus dalam maslahah tersebut, yang dimana M sama dengan F plus B. M adalah dimana M adalah maslahah, F manfaat, dan B berkah. Dan itu adalah rumus-rumusnya. Lanjut yang nomor 10. Paparkan cara pengukuran maslahah pada konsumsi yang duniawi dan ukhrawi. Nomor 10. Maslahah dari kegiatan ibadah mahdoh dan sifatnya murni ibadah murni tidak untuk mendapatkan manfaat dunia, seperti menjalankan harta untuk pendidikan, penelitian, membantu umat Islam, dan sebagainya. Besarnya maslahah adalah merupakan perkalian antara frekuensi dengan pahala, karena manfaat duniawi ibadah mahdoh ini tidak dinikmati secara langsung oleh pelakunya, maka kandungan yang ada di dalam maslahah yang diterima sepenuhnya berupa berkah dan nilai keberkahan ini selalu meningkatkan dengan semakin meningkatnya ibadah mahdoh yang dilakukan. Maslahah atas ibadah mahdoh atau amal soleh yaitu ibadah yang tidak secara langsung terkait dengan kehidupan dunia pelakunya. Dalam hal ini, pelaku ibadah tidak akan merasakan manfaat duniawi bagi dirinya, melainkan perasaan aman dan tentram akan berkah yang akan diberikan Allah, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Bagaimana masalah dari kegiatan konsumsi untuk kepentingan duniawi? Ketika kepentingan duniawi diniatkan untuk beribadah, maka di samping kegiatan itu akan memberikan manfaat, bahkan juga memberikan berkah bagi pelakunya. Langsung saja ke soal nomor 11. Apa yang dimaksud dengan the law of diminishing marginal utility? Nomor 11 adalah yang dimaksud law diminishing marginal utility atau hukum tentang nilai guna tambahan yang terus turun-menurun adalah menunjukkan suatu ukuran kepuasan konsumen pada setiap tambahan konsumsi, baik itu berupa barang atau jasa. Dengan demikian bisa dikatakan jikalau konsumen mengonsumsi barang atau jasa secara berulang-ulang, maka tingkat kepuasan yang dikonsumsi tersebut akan terus turun. Nomor 12. Jelaskan perbedaan muslim yang peduli maslahah dan muslim yang tidak peduli maslahah. Muslim yang peduli kepada maslahah terhindar dari kemudaratan jelas. Muslim yang peduli akan terhindar dari kemudaratan karena dia akan menerapkan syarat Islam, terpilihnya tujuan syaratnya. Artinya yang diniatkan sebelumnya itu akan tetap terlaksana menuju jalan yang lurus atau kebaikan, meraih banyak manfaat dari Allah. Jelas sekali, jika kita melaksanakan niat yang kita laksanakan secara baik atau benar, maka kita akan banyak manfaatnya, seperti pemeliharaan terhadap jiwa, agama, akal, keturunan maupun harta. Sedangkan muslim tidak peduli maslahah akan terjerumuskan hal yang mudarat karena tidak melaksanakan syariat Islam, mendapatkan banyak kerugian maupun baik itu jiwa, akal, keturunan maupun harta, menjadi orang yang riya atau sombong lah gitu. Soal yang ke-13.
Jelaskan perbedaan antara cardinal approach dan ordinal approach. Pendekatan kardinal adalah kepuasan seorang konsumen dalam mengonsumsi suatu barang dapat diukur dengan suatu kepuasan. Contohnya, seorang membutuhkan BBM walaupun harganya mahal akan tetap membelinya karena saat membeli nilai tambah kepuasan akan bertambah. Itulah yang menyebabkan mereka tetap rela mengeluarkan uang banyak demi mendapatkan BBM. Pendekatan ordinal adalah manfaat yang diperoleh seorang konsumen tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif atau tidak dapat diukur. Contohnya, seorang lebih memilih smartphone Samsung daripada smartphone Xiaomi, lebih suka iPhone daripada smartphone Samsung, lebih tertarik kepada Xiaomi daripada Sony. Nomor 14. Apa definisi dari marginal maslahah? Yang dimaksud marginal maslahah adalah perubahan maslahah baik berupa manfaat atau berkah sebagai akibat berubahnya jumlah barang yang dikonsumsi. (15) Jelaskan maksud dari kebutuhan daruriyat, hajiyah, dan tasniyat. Yang tiga di antara tersebut termasuk dalam kebutuhan Islam. Yang pertama, daruriyah ialah kebutuhan primer, kebutuhan yang paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak. Kebutuhan ini meliputi hifzuddin, menjaga agama, hifzun nafs, menjaga kehidupan, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta. Hajiyat sama saja dengan kebutuhan sekunder, tidak wajib dipenuhi karena hanya bersifat sebagai penguat diri kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Yang ketiga, tasniyah atau tersier, kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan daruriyah dan hajiyat terpenuhi. Lanjut ke nomor 16. Mengapa jika tidak ada keberkahan konsumsi makin lama semakin jenuh? Karena produk karena berkah yang terkandung dalam suatu kegiatan akan memperpanjang rentan preferensi konsumen terhadap barang atau jasa. Jika tidak ada berkah, maka yang terjadi adalah kejenuhan. Sama saja, jika konsumen itu semakin puas, maka dia akan kejenuhan itu semakin tinggi. Yang ke-17, jelaskan perbedaan barang komplementer dan substitusi. Barang komplementer adalah produk yang fungsinya bagus jika ada pasangan yang menjadi barang mendukung. Artinya barang pokok tidak dapat berfungsi maksimal jika tidak ada barang lain membuat fungsi tersebut berjalan lebih baik. Contohnya barang sedangkan artinya barang pokok tidak bisa berfungsi maksimal jika tidak ada barang lain membuat fungsi tersebut berjalan lebih baik. Sedangkan barang substitusi adalah barang pemuas kebutuhan manusia yang fungsinya bisa saling menggantikan. Artinya jika tidak ada barang A, masih ada barang B yang bisa menggantikan. Contohnya, jika tidak ada nasi, maka bisa digantikan dengan roti.
dan lain-lain. Lanjut yang 18. Apa definisi dari komplementer sempurna, dekat, dan jauh? Komplementer sempurna adalah barang yang paling melengkapi tanpa adanya salah satu barang yang satunya tidak dapat berfungsi. Seperti iPhone yang hanya bisa berfungsi apabila menggunakan sistem operasi iOS Apple. Komplementer dekat adalah barang yang saling melengkapi, namun barang pelengkap itu juga bisa digantikan dengan barang pelengkap lain yang memiliki fungsi sama, seperti HP dengan charger. Charger bisa digantikan nomor bank untuk mengisi daya HP. Komplementer jauh adalah barang yang masih bisa berfungsi walaupun barang pelengkapnya tidak ada, seperti kerudung dengan bros. Soal yang 19. Apa definisi dari substitusi sempurna, dekat, dan jauh? Substitusi sempurna adalah kondisi di mana dua barang dipandang identik, baik dari segi fitur, kualitas, maupun dari elemen produk lainnya. Di sini perusahaan tidak dapat membangun diferensiasi untuk menggunakan dengan produk pesaing. Oleh karena itu, dimensi harga dapat sangat menentukan penundaan kedua barang tersebut. Contoh barang yang dianggap ganti sempurna adalah Coca-Cola dan Pepsi. Contoh lainnya sepeda motor Honda dengan sepeda motor Yamaha, Indomie dengan mie sedap, dan sebagainya. Substitusi dekat adalah jenis produk yang memberikan karakteristik kinerja yang mirip. Mereka juga memiliki karakteristik yang secara luas mirip dalam hal kesempatan untuk digunakan. Terakhir, produk tersebut ditargetkan pada pasar geografis yang sama. Soal yang ke-20 adalah contoh masing-masing dua komplementer sempurna, dekat, dan jauh. Substitusi sempurna, dekat, dan jauh. Contoh barang substitusi: pulpen dan pensil, mie, nasi dan mie instan, laptop dan komputer, santan kelapa dan santan kemasan. Contoh barang komplementer adalah gula dan kopi, handphone dan charger, dan dispenser dan galon. Mohon maaf jika dari saya banyak salah dan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.